Nah, jalan. Nah, perjalanan Pak Marsono SPDI menuju lokasi sekolah dalam misi pelaksanaan PPL PPG 2021. Sekolah beralamat di Samarkilang, Kabupaten Bandar Meriah, Kecamatan Syah Utama. Itu SMA Negeri 1 Syah Utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Perkenalkan, nama saya Marsono SPDI. Saya adalah guru pendidikan agama Islam di SMA Negeri 1 Syah Utama, Kabupaten Bandar Meriah, Provinsi Aceh. Sekaligus saat ini saya juga merupakan salah seorang mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2021 di LPTK Universitas Agama Islam Negeri Ar-Raniri, Banda Aceh. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan mempraktekkan RPP 1 PPL 1 di SMA Negeri 1 Syah Utama, Kabupaten Bandar Meriah, Provinsi Aceh. Selamat menyaksikan. Pentingnya ilmu, muridmu pelajaran, murai harapan kati selalu, kegeremu ilmu tapi penengonan simpangi jalan sisi tuju uni buku ai singamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Bersyukur kita kepada Allah, berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gimana kabar anak-anakku semuanya? Baik, Pak. Sehat ya? Alhamdulillah. Silakan ketua kelas. Lapor, kami dari kelas 1 siap mengikuti mata pelajaran. Laporan selesai. Lanjutkan. Baik, sebelum kita mengikuti pelajaran pagi ini, kita akan berdoa dulu, dipimpin oleh teman kita. Silakan. Kawan-kawan, mari kita baca doa. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Limpahkan rahmatnya, karunia-Nya kepada kita dalam pembelajaran ini. Baik anak-anakku semuanya, Bapak akan absensi dulu ya. Bapak absen ya? Ya Pak. Dan Muati, hadir ya. Kemudian Siti Rubaina. Hadir Pak. Baik, semuanya sudah siap ya mengikuti pelajaran ya? Pak, Siap ya? siap. Baik, pada hari ini, pada pagi ini kita akan belajar materi kita adalah substansi
strategi dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di Mekah. Tentunya minggu yang lalu anak-anak semua sudah belajar tentang apa anakku semua? Tentang Bagus, ketentuan pernikahan dalam Islam. Baik, untuk mengulang kembali, mari Bapak tanyakan kepada teman kita Mansuri Rahmat. Ada berapa hukum nikah dalam Islam? Ada 5 Pak. 5 ya, sebutkan. Wajib, sunnah, mu'ubah, makruh, dan haram. Ya, baik, terima kasih. Baik, anak-anakku, pelajaran kita pagi ini substansi strategi dakwah Nabi. Identitas pelajaran kita pertama nanti ada peta konsep, ada bahan ajar, dan terakhir latihan serta tuh Bapak sampaikan ya, Bapak sampaikan kompetensi dasar tadi di Mekah. Selanjutnya setelah mengikuti pelajaran pagi ini dengan metode, dengan model inquiry learning, dengan metode diskusi, presentasi, tanya jawab, dan resitasi atau penugasan. Pertama, anak-anak meyakini kebenaran dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di Mekah. Kemudian yang kedua, diharapkan anak-anak Bapak membiasakan sikap tangguh, rela berkorban, menegakkan kebenaran. Kemudian anak-anakku mampu menganalisis substansi strategi dakwah Nabi di Mekah. Sebelum kita lanjutkan, mari kita dan teman kalian untuk membaca Al-Quran. Silakan Isnawati yang lain didengar ya, disimak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Siapa? Baik, ya silakan disimak. Kemudian perhatikan ya, poin-poinnya di tata. Substansi dakwah, strategi dakwah, reaksi terhadap dakwah, ibrah dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kondisi masyarakat lokasi kenabian masyarakat senantiasa menjadi para berkala, mereka skeptis terhadap ajaran yang mereka sering menghindari perempuan karena perkembangan sambil kekuasaan, melakukan persinahan, melakukan sakit, dan melakukan pembuatan. Waktu itu disebut zaman jahiliyah karena mereka tidak mengenal Tuhan yang sebenarnya, membiarkan hidupnya setelah berbuat cacian serta sakit. Suatu ketika saat Rasulullah belum 40 tahun, Rasulullah menyuruh membuat doa, kemudian datangi malaikat Jibril. Malaikat Jibril menyampaikan wahyu pertama, yaitu Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Peristiwa itu terjadi pada bulan Ramadan 600 Hijriah.
Nah, oke. Tadi dari hasil kalian menonton video tentang apa tadi? Sejarah dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka saatnya kalian akan bekerja dalam kelompok. Apa yang kalian kerjakan? Nah, masing-masing kelompok silakan untuk menuliskan ya ringkas. Lalu nanti setiap kelompok akan presentasi. Satu orang mempresentasikan, kelompok lain mendengar lalu menanggapi. Ya, paham? Kelompok selama 15 menit. Silakan bekerja. Bekerja terus. Ayo Pak. Apakah kalian sudah selesai? Sudah. Sudah siap semua? Sudah. Kelompok A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A ingin mempresentasikan kerja kelompok kami. Ya. Kondisi masyarakat dalam zaman jahiliyah menyembah berhala serta menyembelih hewan-hewan kurban di hadapan patung-patung. Itu untuk memuliakannya. Tenggelam dalam kemusyrikan, berpecah belah serta saling berperang. Ya, tepuk tangan. Dipersilakan kelompok B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Yang kedua, substansi dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di Mekah. Yang pertama, tauhid. Yang kedua, penerapan akhlakul kariman. Ya. Yang ketiga, persaudaraan dan persatuan sesama muslimin. Ya, terus Yang keempat, menerbatkan kasih sayang dan menghindari peperangan. yang kelima. Yang kelima, mendapatkan kepentingan umat dari kepentingan pribadi. Ya, baik. Kelompok C, silakan. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok C akan membacakan hasil kerja kelompok kami. 3. Strategi dakwah Rasulullah SAW pada periode Mekah. 1. Berdakwah secara rahasia. 2. Berdakwah secara terang-terangan. Sekian, terima kasih. Baik, silakan mengerjakan di LKPD. Tuh. LKPD. Ya. Terima kasih anak-anak semuanya. Tadi kalian sudah mengikuti kegiatan pembelajaran kita pada materi ini. Tibalah saatnya kita akan menyimpulkan daripada pembelajaran kita pada pagi ini. Coba diperhatikan. Yang pertama, kondisi masyarakat di zaman sebelum kenabian itu hidup dalam keadaan jahiliyah. Kenapa jahiliyah? Karena mereka menyembah berhala, menyembelih hewan kurban di hadapan patung-patung, hidup dalam kemusyrikan. Ya. Berikut substansi dakwah Nabi. Isi atau materi dakwah Nabi ketika di Mekah. Yang pertama mengajak kepada tauhid, mengajak kepada keesaan Allah. Yang kedua penerapan
Kemudian ada lagi strategi dakwah Nabi, yaitu berdakwah secara jahriyah, artinya secara Terangan. Nah, sesuai dengan ayat Quran surat Al-Hijr ayat 9. 4. Fasda' bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin. Sampaikan olehmu secara terang segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Sesungguhnya kami memelihara kamu daripada kejahatan orang-orang yang memperburukan Kamu. semuanya di pelajaran kita pada kali ini. Nah, tibalah giliran kita akan mengevaluasi pemilihan kepada kamu semua. Apakah pembelajaran dapat kalian pahami atau tidak? Maka silakan anak semuanya menjawab soal ya. Menjawab soal yang Bapak tanyakan. Baik, terima kasih anak-anakku semuanya. Kita telah selesai dalam pembelajaran ini. Bapak harapkan kalian rajin-rajin belajar lagi di rumah. Pertemuan yang akan datang kita akan belajar masih materi ini, tapi lanjutannya menganalisis orang-orang yang termasuk dalam as-sabiqunal awwalun. Ya. Terima kasih. Demikian, mari kita akhiri pembelajaran ini dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Sampai jumpa lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Meski